Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Darmawan Asmi dengan NIM 2523268. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem operasi. Sebelum kita bahas apa itu sistem operasi, kita bahas dulu part masing-masingnya. Apa itu sistem dan apa itu operasi. Yang pertama itu sistem. Sistem adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, elemen tersebut bisa berupa orang, prosedur, teknologi, atau data yang saling berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 karakteristik dari sebuah sistem. Yang pertama yaitu komponen. Komponen itu adalah hal-hal yang menunjang dari sebuah sistem komputer tersebut. Contohnya seperti CPU, RAM, hard drive, dan lainnya yang saling berkontribusi. Dan yang kedua ada yang namanya yaitu interaksi. Nah, di interaksi ini gimana cara komponen-komponen tersebut saling berinteraksi atau saling bekerja sama untuk mencapai dari suatu tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada namanya yaitu tujuan. Tujuan ini adalah kepada sasaran apa sasaran yang akan diberikan kepada apa dalam penyampaian dari sistem komputer tersebut. Nah, dari hasil tersebut akan mendapatkan hasil akhir dari sebuah sistem tersebut. Nah, itulah yang menjadi tujuan atau sasaran dari sistem tersebut. Dan terakhir yaitu lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhinya seperti orang atau pengguna dari sistem komputer tersebut. Yang kedua ada namanya yaitu operasi. Nah, operasi ini adalah berbagai aktivitas atau sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, aktivitas tersebut dapat meliputi seperti produksi, distribusi, pelayanan, atau yang lainnya yang saling berkontribusi untuk mencapai dari sistem tersebut. Nah, kalau kita simpulkan dari pengertian dari sistem dan operasi tadi, maka dapat disimpulkan sistem operasi adalah sumber daya atau pengelolaan sumber daya yang saling berkaitan dan menyediakan sistem call untuk mencapai tujuan tertentu dan memudahkan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya yang dilakukan. Nah, yang kedua kita bahas mengenai fungsi dari sistem operasi tersebut. Sebelum kita masuk dari fungsi sistem operasi tadi, saya lupa nih, ada juga yang namanya sistem. Sistem itu banyak macamnya seperti sistem ekosistem, sistem sekolah, atau yang lainnya. Itu semua disebut dengan sistem. Sistem itu kumpulan dari beberapa elemen yang saling berkaitan. Jika ada sebuah elemen-elemen tersebut yang saya sebutkan tadi, maka itu bisa disebut dengan sebuah sistem. Nah, kita masuk dulu kepada pembahasan yaitu tentang fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu keefisiensinya. Kedua ada manajemen sumber daya. Yang ketiga ada konsistensi dan yang terakhir ada namanya ability to earn. Nah, di dalam fungsi dari sistem operasi ini dapat kita lihat akan menjadi penunjang bagi sistem operasi untuk melakukan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sebuah instruksi. Nah, kalau teman-teman tahu, sistem operasi ini yang umum digunakan oleh orang-orang yaitu seperti Linux, Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Kemarin ada yang bertanya nih kepada kelompok saya, kenapa sistem operasi Microsoft Windows lebih banyak digunakan daripada sistem operasi seperti Linux dan yang lainnya. Nah, itu dikarenakan Microsoft Windows itu lebih mudah dan keefisiensinya. Tapi kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan besar lebih banyak menggunakan sistem operasi Linux karena itu lebih terbatas dan lebih mudah dan kecepatannya lebih baik dibandingkan Microsoft Windows seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya yaitu sistem batch sederhana dan sistem batch canggih. Sistem batch sederhana ini yaitu di mana pengguna tidak perlu melaporkan hasilnya dan dia akan menyerahkan hasilnya tersebut kepada operator komputer sehingga pengguna tidak terlibat dalam hal ini. Berbeda dengan sistem batch canggih. Sistem batch canggih ini lebih keefisiensinya lebih terjaga dibandingkan sistem batch sederhana dan lebih umum digunakan oleh orang-orang sekitar.
Dan yang terakhir ada namanya yaitu penjadwalan. Nah, nanti di slide akan saya tampilkan macam-macam penjadwalan dan perurutan dari penjadwalan tersebut. Nah, di sini teman-teman lihat di penjadwalan ini ada macam-macam tata cara penjadwalan mulai dari awal sampai akhir. Nah, dan di bagian di atas di sebelah kanan ini ada lebih lanjut mengenai tentang sumber daya yang saya jelaskan tadi dari multiplexing sampai ke looking. Oke teman-teman, sekian, terima kasih video untuk kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.